Halo semua, hari ini kita dari kelompok 9 akan menampilkan dan mensimulasikan topologi dari Cisco Packet Tracer. Nah, perkenalkan, nama saya Putu Ngurendra dengan NIM akhir 113. Rekan saya di sebelah. Perkenalkan, nama saya Alvin Fernando Kusuma dengan NIM 120. Dan saya Madias Manujaya dengan NIM terakhir 030. Selamat menyaksikan. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan bagaimana web itu dapat diakses di topologi ini. Yang pertama kita punya dua switch 1, switch 2, dan punya 3 router ya. Yang pertama ada IndiHome, kemudian Ethernet yang di sini bisa kita lihat mungkin jadi Telkom 11. Kemudian di sini ada Unixa. Nah, cara yang mengakses itu yang pertama kita buka PC-nya dulu atau user membuka komputer. Nah, kemudian ke web browser. Nah, kemudian kita mengetik URL yang kita dapat karena kita dapat kelompok 9, jadi kita tulis di sini http://kelompok 9.com. Kita klik go dan langsung muncul. Nah, prosesnya itu yang pertama si PC dari FN0 dengan IP 192.168.10.1.10 itu 124 itu di FA0 masuk ke switch 1 FA02, kemudian lanjut ke FA01 ke router IndiHome di gig. Nah, kemudian setelah dari sini dia langsung ke Ethernet dengan gig 00. Terus dari gig 00 di Ethernet gateway itu dia langsung ke router Unixa. Nah, dari router Unixa ini dia itu lanjut di gini langsung ke switch 0. Nah, switch 0 ini nih yang berfungsi sebagai gininya dia, pemecahnya dia, langsung ke server. Dari server kemudian akhirnya dibalik lagi ke switch, kemudian ke router Unixa, ke internet, ke IndiHome, terus ke switch 1 dan ke komputer. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bagaimana request IP ya. Jadi permintaan ke DNS server. Jadi pertama-tama di sini kita bisa lihat bahwa di sini ada PC0 yang dimana akan meminta apa IP-nya ke DNS server. Jadi di sini pertama-tama kita diberikan suatu link dalam proses ini adalah https kelompok9.com. Nah, di sini sebenarnya dalam kasus awal memang belum tertampil webnya. Namun di sini sebagai permudah saja seperti ini nantinya tampilannya. Nah, ketika tidak mengetahui apa tampilannya dan kita ingin menuju suatu web, nah di sini kita tidak bisa langsung menampilkan karena kita perlu terlebih dahulu untuk mengubahnya menjadi IP dengan request ke DNS server. Oleh sebab itu di sini misalkan ketika user mengenter setelah mengetik URL-nya, saya di sini go. Nah, kemudian di sini ada pesannya yang ingin diteruskan ke DNS server. Jadi di sini pertama ada detailsnya, yaitu di sini memiliki IP source-nya yaitu PC-nya yaitu 192.168.1.10 dengan destination IP-nya itu 100.100.100.100. Dan sepanjang perjalanan ini nantinya sampai pada akhirnya masuk lagi ke PC 0, di sini IP ya atau network layer-nya itu tidak akan berubah. Namun yang akan terus terupdate atau terus berubah sepanjang perjalanan itu adalah pada data link layer-nya yaitu MAC address-nya. Nah, kemudian di sini juga source port-nya itu 1043 dengan destination-nya itu port 53 yang juga tidak akan berubah seperti IP-nya. Kemudian dilanjutkan di sini. Nah, di sini pesan sudah masuk ke switch 1. Sini kita lihat detailnya. Pada switch 1 di sini terlihat bahwa MAC address dari PC masuk ke switch-nya. Di sini tidak terjadi perubahan karena switch di sini fungsinya hanya meneruskan saja. Jadi di sini tidak ada perubahan MAC address. Kemudian di sini lanjut simulasinya. Pesan masuk ke router IndiHome. Kemudian kita lihat detail pada IndiHome.
di sini bisa dilihat baru terjadi perubahan MAC address-nya ya. Jadi di sini tadinya frame yang masuk dari PC 0 dan juga ke switch 1 kemudian akan diteruskan pada port gig 1012 yang dimana itu akan berbeda karena itu adalah router, jadi tidak sama dengan switch. Kemudian di sini dilanjutkan simulasinya. Nah, kemudian masuk ke internet, yaitu Telkom 11 dalam hal ini. Telkom 11. Kemudian kita lihat detailnya di sini. Ini sama seperti outlayer yang tadi di router IndiHome-nya. Dan di sini pada outlayernya itu akan berubah, jadi perubahan MAC address lagi. Nah, di sini IP terlihat sama sepanjang perjalanannya itu, dan di sini terlihat portnya berubah. Jadi di sini gig 00 jadi gig 10 keluarnya. Kemudian lanjutkan simulasinya dari internet ini menuju router Undixa. Nah, di sini pesan terlihat sudah masuk ke router Undixa. Di sini kita lihat detailnya. Di sini in layernya pada MAC address itu sama seperti outlayer pada MAC address ketika di internet tadi, di Telkom tadi. Dan sini terjadi perubahan MAC address lagi menjadi seperti ini. Jadi sini berbeda antara in layernya dan juga out layernya melalui port ininya adalah gig 1011 dan out layernya itu gig 1012. Kemudian setelah melalui router Undixa akan diteruskan ke switch 0. Di sini kita lihat detail switch 0-nya. Nah, di sini seperti yang tadi juga switch-nya itu tidak terjadi perubahan MAC address, hanya meneruskan saja ke server langsung. Jadi di sini servernya diteruskan. Nah, sini sudah sampai server 1. Kita lihat detailnya. Di sini ada in layer dan juga out layer, yang dimana in layer ini ketika DNS query-nya ini masuk ke DNS server untuk meminta apa IP-nya, dan ketika setelah didapatkan itu maka akan balik lagi ke switch. Jadi di sini perubahan MAC-nya itu hanya bolak-balik saja. Jadi di sini dari misalkan port dari MAC 7C0C akhirannya itu menjadi 217C. Kemudian ini hanya dibalik saja dari MAC address-nya ini, yang di sini jadi source, di sini destination, menjadi di sini yang ininya jadi destination-nya. Jadi balik lagi dari server ke switch. Kemudian lanjutkan pesannya menuju ke switch tadi. Di sini hanya meneruskan saja, tidak terjadi perubahan apa-apa pada MAC address-nya. Kemudian lanjutkan dengan masuk ke router Undixa. Kita lihat detailnya. Di sini sama seperti waktu pengiriman tadi dan query-nya. Di sini hanyalah kebalik saja, tadi untuk in layer-nya menjadi out layer dan sekarang out layer-nya menjadi in layer. Kemudian diteruskan ke internet, yaitu Telkom 11. Kita lihat detailnya. Di sini juga terjadi perubahan pada MAC address. Tadi ketika pengiriman itu IP address-nya itu kan dari 192.168.110 yang dimana dari PC ke server. Sekarang dalam pengiriman balik itu terjadi perubahan pada IP juga. Jadi ketika waktu di server tadi itu sebenarnya sudah terjadi perubahan IP address-nya. Jadi di sini dibalik, yang jadi source-nya menjadi destination dan destination menjadi source. Kemudian di internetnya juga MAC address-nya tuh terjadi perubahan dibalik seperti tadi waktu pengiriman. Sini kita lanjutkan simulasinya. Jadi ke IndiHome. Kita lihat IndiHome. Sama seperti router-router sebelumnya, itu hanya terjadi perubahan pada MAC address-nya dan IP-nya yang dibalik, karena di sini terjadi pengiriman baliknya. Lanjutkan simulasinya ke switch 1, hanya diteruskan saja. Di sini kita bisa lihat detailnya, tidak ada terjadi perubahan MAC address. Di sini sama, dan pada akhirnya masuk ke
PC0 yang dimana sudah diterimanya IP address yang dimana hasil dari DNS query-nya oleh DNS server. Di sini terlihat in layer-nya, artinya masuk ke PC0-nya. Dan nantinya setelah mendapatkan IP ini nanti akan diteruskan untuk proses HTTP untuk bisa menampilkan web. Nah, jadi setelah PC0 mendapatkan IP dari proses DNS dari domain ini, maka PC0 akan mengirimkan HTTPS request menuju ke web server melalui jalur ini. Nah, dari PC0 akan mengirim paket-paket dulu ke switch 0 melalui FA0/2 dan akan keluar melalui FA01. Kita akan jalankan. Nah, jadi di switch 1 ini tidak ada yang berubah. Layer 2 dan layer 1 tidak ada yang berubah. Lanjut. Nah, dari switch 1 ke router IndiHome akan terjadi perubahan. Nah, jadi paket di sini itu masuk lewat gig 1/01 dan akan keluar di gig 1/0/10. Nah, jadi di sini terjadi perubahan pada layer 2, yaitu perubahan pada MAC address. Nah, jadi MAC address ini diganti atau diubah karena paket berpindah segmen jaringan dari segmen lokal PC0 menuju ke Telkom. Nah, lanjut sini IP-nya itu sama, IP tujuannya sama. Nah, lanjut ke dari router IndiHome ke router Telkom. Nah, di router Telkom sini dia masuk melalui gig 0/0 dan akan keluar di gig 1/0. Nah, di sini juga sama, terjadi perubahan MAC address di layer 2 yang awalnya ini akan berubah di sini jadi ini. Nah, lanjut ke dari router Telkom menuju router Unixa. Nah, di router Unixa juga sama, hanya terjadi perubahan di layer 2 yaitu pada MAC address-nya. Yang awalnya ini menjadi ini. Nah, selanjutnya dari router Unixa akan menuju switch 0. Nah, seperti pada switch 1, jadi switch 0 ini tidak ada perubahan dari router Unixa. Sama, MAC address-nya sama dan akan keluar dan dia masuk dari FE 0/11 dan akan keluar di FE 0/9. Lanjut dari switch 0 akan menuju ke server. Nah, setelah mencapai server 19, maka di sini terjadi perubahan. Nah, setelah dari switch 0 menuju ke server, setelah requestnya diproses, maka server 19 akan mengirim
respon dengan IP dan port yang dibalik. Kita coba jalankan. Nah, dia akan balik dari server 19 menuju ke switch 0 lagi. Nah, di sini tidak jadi perubahan pada MAC address karena switch memang tidak jadi perubahan. Dia masuk melalui fast Ethernet 0/9 dan akan keluar di fast Ethernet 0/11. Lanjut, switch 0 menuju router Onixa. Nah, di sini dari switch 0 menuju router Onixa akan masuk melalui gig 1/012 dan akan keluar melalui gig 1/011. Nah, di sini terjadi perubahan pada layer 2, yaitu pada MAC address-nya. Yang awalnya seperti ini dan akan berubah menjadi seperti ini. Dan di sini juga dari server menuju PC 0 itu, maka IP-nya akan berbalik. Jadi IP source itu awalnya IP source menjadi IP servernya dan IP destination adalah IP PC 0. Lanjut, dari router Onixa menuju ke router Telkom. Nah, di sini terjadi perubahan yang sama, yaitu pada MAC address-nya. Dari IP sama dan terjadi perubahan hanya di layer 2, yaitu pada MAC address-nya. Yang awalnya seperti ini jadi seperti ini. Dan dia masuk melalui port gig 1/0 dan akan keluar melalui port gig 0/0. Lanjut, dari router Telkom menuju router IndiHome. Nah, sama seperti yang tadi sebelumnya, router Telkom menuju router IndiHome hanya terjadi perubahan pada MAC address-nya. Pada layer 2 yang awalnya seperti ini jadi seperti ini. IP-nya sama dan dia akan masuk melalui gig 1/0/12 dan akan keluar melalui gig 1/0/1. Lanjut, dari router IndiHome menuju switch 1. Nah, di switch 1 ini tidak jadi perubahan apapun, sama seperti di switch 0 sebelumnya, dan dia akan masuk melalui FA01 dan akan keluar melalui FA02. Lanjut, dari switch 1 akan menuju ke PC 0 lagi. Nah, setelah sampai di PC 0, maka dia akan menampilkan web ini. Baik, jadi sekian hasil dari presentasi kami mengenai simulasi bagaimana cara menampilkan suatu web melalui Cisco Packet Tracer. Sebelumnya mohon maaf apabila ada salah kata, baik itu yang sengaja maupun tidak sengaja. Kami tutup dengan Goodbye. 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 Bye. Ya.